Kita mau belajar begini, saudara. Apa saja yang iblis buat itu selalu bentuknya merusak. Betul tidak? Apa saja yang iblis kerjakan itu bentuknya selalu merusak. Betul? Tapi yang Papa kita buat membangun. Ya, selalu kebalikan begitu. Nah, maka itu semua dosa, ya, semua bentuk dosa itu pasti merusak. Ya, apa saja. Lihat drug, narkoba merusak jelas. Alkohol yang Tuhan ciptakan untuk hal yang baik tadinya pakai untuk merusak kehidupan, ya. Nah, di antara semua yang iblis buat dan yang sangat-sangat merusak adalah free sex. Betul ya, free sex. Nah, di antara semua bentuk dosa, maka dosa yang satu ini yang paling nikmat. Ngerti? Di antara semua bentuk dosa, satu ini yang paling nikmat. Seks itu Papa ciptakan, itu kudus. Ya, seks itu kudus. Waktu Papa kita ciptakan seks, tidak ada di benaknya itu unsur najis. Nggak ada. Seks itu kudus, seks itu indah karena Papa yang ciptakan. Dan ingat, tadi kita sudah setuju, apa saja yang iblis buat itu pasti merusak, tapi apa saja yang Papa kita buat itu pasti membangun. Nah, seks itu diciptakan untuk membangun. Membangun apa? Dua hal. Satu, intimasi, keintiman dua orang yang namanya suami istri, bangun itu. Lalu yang kedua untuk membangun generasi yang berikut. Bayangkan manusia tanpa seks bagaimana punya keturunan. Tapi iblis rusak lagi. Sehingga banyak anak yang lahir walaupun jelas orang tuanya. Tapi kenapa jadi rusak anak-anak itu? Jelas orang tuanya. Tapi bisa dirusak oleh iblis. Apalagi anak-anak yang dilahirkan tanpa orang tua yang jelas, betapa lebih rusaknya lagi. Yang dilahirkan dengan jelas saja oleh orang tua yang jelas, artinya benar-benar menikah resmi sah, tapi toh hidup bisa berantakan. Apa bilang tidak? Nah, hari ini kita akan belajar mengapa iblis menggunakan free sex sebagai satu-satunya senjata yang paling menghancurkan kehidupan. Saya tidak tahu apa yang terpikir di benak saudara kalau saya bicara soal kemurnian. Ya, kemurnian. Segala sesuatu yang pure. Ya, apa yang muncul di benak saudara kalau mendengar kata murni, pure? Muncul apa di benak kita? Tanpa celah, bersih, apalagi kudus, ya, indah, bening dalam arti itu betul-betul jernih. Nah, kehidupan yang dimulai dengan kekudusan dan kebenaran pasti hasilnya itu kemurnian. Nah, Alkitab itu bicara jelas sekali. Semua yang Alkitab tulis tentang kemurnian, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu pasti bicara tentang kekudusan seks. Itu aneh sekali Alkitab itu. Saya ulangi lagi. Apapun yang Alkitab tulis tentang kemurnian, itu pasti tentang seks. Dari situ saya heran. Mengapa Papa bicara kemurnian hubungannya tentang seks? Nggak ada contoh lain di Alkitab. Ayo, saya mau buktikan langsung ke Wahyu pasal 14. Ya, coba Wahyu 14. Ayat 4 dan 5. Wahyu 14, ayat 4 dan 5. Oh, ini heater ini. Bukan, heater atau AC? AC. Oh, AC kira itu. Udah, mana Wahyu 14 ayat 4 dan 5? Coba kita lihat ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan free sex. Terjemahan yang betul, ya, zaman dulu pasti pelacuran itu perempuan. Tahu enggak? Tapi kita lihat sekarang sudah kacau sekali. Ya. Maka itu saudara, kita melihat ini. Tunggu dulu Max.
Ya, kasihan nanti istrinya nggak diterjemahkan. Oke? No. Oke. Waiting for you. Ayo Mas, cepat Mas. Supaya nggak terputus nanti istrimu terjemahnya. Ya. Saya ulangi, Wahyu 14 ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan free sex. Harusnya ditulis kata itu, bukan perempuan-perempuan. Kenapa saya ganti kata itu? Karena zaman sudah gila, saudara. Sekarang ini pelacur gak cuma perempuan, banyak pelacur laki juga. Ya, betul tidak? Ngeri sekali itu. Maka itu free sex, itu yang betul. Saya ulangi lagi, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Nah, mencemarkan itu kan lawan katanya kemurnian. Betul tidak? Ya, mencemarkan itu lawan katanya kemurnian. Rusak. Yang bisa bahasa Mandarin tolong lihat itu ya. Nanti oke. Karena mereka murni. Sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja anak domba itu pergi. Jadi hidup yang murni, hidup yang tidak ada free sex, hidup yang selalu mengikuti Yesus kemana saja pergi. Dan orang-orang itu disebut mereka ditebus dari antara manusia. Nah, Papa mencari anak-anak Tuhan yang murni seperti itu. Katakan amin. Dan menjauhkan diri dari free sex. Dari antara manusia sebagai korban. Terus ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Diulangi lagi, tidak bercela artinya murni. Maaf kalau saya ngomong ini, seandainya ada yang salah di antara kita. Sebelum kita mendengar firman ini dalam hidup free sex di masa lalu, bila hari ini kita semuanya bertobat, amin. Betul-betul menjaga diri di dalam kemurnian itu. Karena ini yang Tuhan minta. Jadi kalau sudah murni, tidak ada free sex dalam hidupnya, mulutnya pun gak ada dusta, dan hidupnya tidak bercela, gak ada cacat, gak ada goresan, tidak ada tanda titik-titik hitam, tidak ada. Betul-betul murni. Nah, inilah salah satu bukti dalam Alkitab mengapa bicara kemurnian pasti bicara seks. Oke, sekarang kita lihat 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18. Bertahun-tahun saya menanti jawaban Roh Kudus tentang rahasia firman ini. Sulit dimengerti. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Nah, kata yang tepat percabulan artinya free sex. Saya ulangi lagi, seks itu kudus, katakan amin. Karena berasal dari Bapa kita sendiri. Seks itu murni, asal dipakai sebagai suami istri oleh suami istri. Tapi begitu free sex masuk, maka seks itu jadi rusak. Saya ulangi, jauhkanlah dirimu dari free sex. Sama percabulan. Setiap dosa lain, mencuri, membunuh, dendam, iri hati, dan sebagainya, semua dosa lain yang bukan free sex, yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan free sex, melakukan percabulan, berdosa terhadap dirinya sendiri. Ini yang bingung. Saya tanya gini, Papa, kalau saya marah, saya benci, saya mencuri, saya membunuh, itu dari luar atau dari dalam tubuh saya? Timbulnya dari mana? Dari dalam. Maka itu saya berkata, Bapak, kenapa hanya satu dosa yang muncul dari dalam dan itu merusak, yang lain disebut dari luar? Saya bingung. Ingat, berarti free sex itu yang bisa merusak hidup, karena itu dari dalam munculnya, bukan dari luar. Karena saya nggak ngerti, saya tinggalkan ayat ini. Lama sekali, dan itu cara kita belajar firman Tuhan. Kalau ada satu ayat yang saudara tidak ngerti, ya udah, jangan dipaksa dulu, tinggalkan. Nanti suatu hari Roh Kudus
akan menjelaskan kepada kita lewat ayat yang lain. Maka itu bapak-bapak gereja berkata begini, Alkitab itu satu-satunya buku yang bisa menerangkan dirinya sendiri. Semua buku di dunia ini yang dibuat oleh manusia pasti keterangannya diambil dari buku-buku yang lain. Maka itu kalau orang belajar, ya pasti banyak buku yang dipakai, digabung-gabung begitu. Tapi Alkitab tidak. Dia akan menerangkan dirinya sendiri, tidak perlu dibantu dengan buku-buku lain. Dan saya pakai teori itu sampai hari ini. Jadi ketika saya nggak mengerti ayat 18 ini, ya sudah saya tutup. Saya tunggu suatu hari nanti. Berapa tahun kemudian, saya sudah hampir lupa tentang pertanyaan saya dalam ayat ini. Tahu-tahu Papa bawa saya ke pasal yang sama, 1 Korintus 6 ayat 16. Ayo kita lihat ayat 16. Hampir lupa saya cari arti ayat 18, tiba-tiba muncul ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada free sex, ya, pada perzinahan, pada percabulan. Lagi sekali saya nggak mau baca kata perempuan, ya. Barang siapa mengikatkan dirinya pada percabulan, pada free sex, menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata firman, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, dari firman ini itu diambil dari Kejadian pasal 2. Kalau suami istri melakukan hubungan seks, itu indah, itu kudus, itu murni. Tapi kalau seks dipakai bukan untuk atau oleh suami istri, jadi rusak. Tapi dampaknya sama. Dua orang itu tetap menjadi satu daging. Ini jawabannya. Saya langsung ngerti, wow, kalau begitu dosa percabulan free sex itu memang merusak. Saya baca dulu ayat 17-nya. Jangan lupa di ayat 16 ada kata yang mengikatkan dirinya. Kata itu kita keluarkan. Maka menjadi, coba kembali dulu ayat 16-nya ya. Ini untuk, saya nggak tahu nanti bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia saya akan pakai. Ayat 16-nya dulu. Saya ulangi. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan menjadi satu tubuh dengan dia. Nah, saya mau ganti kata bersetubuh. Ngerti nggak kata bersetubuh? Kan sama bukan menjadi satu tubuh, tapi konotasi bersetubuh kan jelas hubungan seks. Nah, itu untuk mempermudahkan joint to an harlot ya, jadi hubungan dengan pelacuran. Oke? Sekarang kita lihat ayat 17-nya. Ternyata Paulus menggunakan kata yang sama. Tetapi siapa yang apa? Dirinya pada Tuhan. Tuhan itu adalah apa? Roh. Menjadi satu roh dengan dia. Nah, saya gunakan kata ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan berseroh. Betul enggak? Kenapa seroh? Satu roh. Kenapa? Karena dia roh. Nah, inilah kebenaran yang luar biasa. Efesus 5 menuliskan hubungan gereja dengan Yesus itu hubungan apa? Suami istri. Betul? Yesus mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan. Yang kemarin malam tidak datang untuk ikut doa, saudara bisa ambil rekamannya nanti. Saya akan lanjutkan sedikit tentang doa yang semalam kita pelajari di sini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh, berseroh dengan dia. Wah, luar biasa. Jadi inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Maka itu kalau hubungan kita tidak kudus dengan free sex, maka kita pun jadi tidak kudus berhubungan dengan Tuhan.
Karena ternyata hubungan kita dengan Yesus hubungan suami istri. Oke? Nyimpang dulu. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Kita lihat. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau apa? Berdoa. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Stop sampai situ saja. Ayo jujur. Saudara sering doa di rumah makan nggak? Di restoran? Di stasiun? Di tempat umum? Sering tidak? Seharusnya salah nggak kalau kita pakai ayat ini? Salah. Karena Tuhan Yesus yang berkata, kalau engkau berdoa, masuk kamar, kunci pintu. Tapi mengapa tidak disalahkan kalau kita berdoa di tempat-tempat umum, di airport, di mana saja? Ternyata kata doa di sini bukan doa seperti agama-agama berdoa yang kemana malam kita belajar soal ini. Tapi ini bicara soal intimacy, fellowship, bersekutu dengan Tuhan. Ayo logikanya begini ya. Dari wajah saudara masih belum ngerti. Kenapa? Karena wajah bengong. Oke, saya tahu. Ya. Kenapa? Kok tertawa nyunjuk orang? Kenapa kamu? Dengar, ini logikanya. Jadi kalau engkau berdoa masuk kamarmu untuk jumpa Tuhan, betul tidak? Dengar begini logikanya. Kalau ada dua orang di dalam kamar lalu pakai kunci pintu, itu harus suami istri. Ya atau tidak? Ya. Kalau bukan suami istri pakai kunci pintu bakal jaga kamar itu. Lo ngerti nggak logikanya? Kenapa Raymond? Lo betul nggak saudara? Kita lihat ayat ini luar biasa. Jadi berdoa itu buat kekristenan bukan doa seperti agama-agama yang ada, hanya cuma melontarkan kata-kata ke udara. Ternyata buat Tuhan Yesus kalau kita berdoa itu hubungan suami istri. Katakan amin. Amin. Karena bersekutu. Nah, di antara semua pendeta yang saya pernah dengar khotbahnya bersekutu, itu cuma pendeta Stefanus Damaris dari Bandung. Kenapa? Apa itu arti bersekutu? Saya bingung apa? Dia jawab, satu kutu, kan saya itu satu. Nah, bagaimana dua orang bisa punya kutu yang satu? Bukan gantian. Karena hubungan tinggal bersama, kan kutunya satu, Pak, pindah-pindah aja. Loh, betul nggak? Wah, itu terjemahan yang gampang dimengerti, betul. Suami istri itu satu kutu. Karena kan kepalanya nempel terus, jadi kutunya pindah-pindah. Banyak kutu, nggak cuma satu, banyak kutu lagi. Banyak kutu keterlaluan itu. Oke, jadi hanya suami istri yang bisa punya satu kutu. Oke, nggak ngerti ya? Jadi doa itu hubungan suami istri. Maka kita harus masuk kamar dan kunci pintu. Oke, sekarang kita kembali ke 1 Korintus pasal yang ke-6. Nah, ini yang tidak murni dan terjadi kerusakan yang mengerikan. Jadi, orang yang melakukan hubungan seks, tapi bukan suami istri, mereka tetap menjadi satu daging. Nah, kata satu daging itu kalau diterjemahkan dengan logika anak-anak, gampang sekali dimengerti. Roti. Oke, walaupun tidak semua saudara bisa masak roti atau pernah buat roti, tapi semua kita pasti tahu. Minimal roti itu sampai jadi roti, minimal perlu berapa bahan? Minimal 4. Ya, minimal 4. Tergantung saudara mau rasa apa. Apa saja? Tepung? Ragi enggak harus ragi. Enggak harus. Gula, mentega, telur. Nah, ini 4 bahan dasar. Enggak perlu pakai air. Yang jauh pakai air pasti enggak pernah buat roti. Oke? Nah, menjadi satu daging itu seperti 4 bahan ini
diaduk jadi adonan, lalu di oven dan jadi roti. Begitu sudah jadi roti, mungkin nggak dipisahkan lagi mana telurnya, mana tepungnya, mana gulanya, mana menteganya? Orang nganggur itu. Ngapain ya, beli lagi aja tuh. Kok mau misalkan sudah jadi begitu? Oke, saudara, ini luar biasa. Ini nggak ada di sekolah teologi manapun. Serius. Ini Roh Kudus yang menjelaskan kepada saya. Saya heran sekali. Bayangkan kalau ada orang yang ganti-ganti pasangan dalam hubungan seks. Ngerti nggak? Rusaknya itu luar biasa. Maaf, saya berikan ilustrasi ini. Cowok namanya A, ketemu cewek namanya B. Karena mereka berzina, nggak kenal, nggak apa, ya terus pisah. Jadi sekali saja A dan B ini melakukan hubungan seks, maka rohnya A sudah masuk ke rohnya B. Begitu pula rohnya B ada di roh A. Begitu pula jiwa B dan jiwa A, dan tubuh B dan tubuh A itu campur. Kalau ini suami istri, bagus, karena makin menyatu. Bayangkan kalau A entah kerja atau pergi ke tempat lain, ke kota lain, si B juga pindah atau pergi kerja atau apa, jalan-jalan ke kota lain. Karena mereka pezina. Si A ketemu cewek C di kota lain, si B ketemu cowok D di kota lain, dan mereka hubungan seks lagi. Kalau A dan B ini baru sekali itu saja melakukan, maka dalam hidup 4 orang ini bercampur berapa kehidupan masing-masing orang. Kalau mereka baru satu-satu, 3, bukan 4. Betul? Kenapa? Dalam tubuh A ada B dan ada C, betul ya. Begitu pula sebagian. Ngeri. Bayangkan kalau orang-orang ini sudah ganti-ganti, betapa rusaknya hidup itu. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, saya harus bacakan ayat-ayat ini dan saya minta hikmat Tuhan supaya mereka itu ngerti. Kalau sebelum kamu menikah yang pernah itu, harus mengaku di hadapan Tuhan. Kenapa? Supaya kamu punya keturunan yang murni, yaitu dari kalian 2 saja. Supaya dosa-dosa yang lama gak ikut masuk. Itu yang iblis buat untuk merusak kehidupan. Ngeri sekali. Maka itu saya ulangi lagi. Mengapa dosa seks yang paling nikmat di antara semua dosa? Karena memang itu cara iblis untuk menghancurkan kemurnian. Saudara yang sedang kuliah psikologi akan lebih gampang mengerti ini. Tapi kalau tidak, atau sudah tidak kuliah itu, baca buku-buku ilmu jiwa. Penyakit dasar ilmu jiwa, ya, itu namanya split personality. Punya kepribadian ganda. Itu penyakit dasarnya. Nah, kalau penyakit fisik, ya, itu flu, panas. Pokoknya begitu ada orang, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, suhunya naik di atas 36, pasti nggak sehat, bukan? Nah, itu dasar dari penyakit. Ya, jadi nggak tunggu sakit dulu, terlambat nanti. Begitu mulai sering panas, periksa, ada nggak beres. Nah, dasar dari penyakit jiwa adalah itu split personality, punya kepribadian ganda. Kalau itu diteruskan, siapa pernah dengar kata bipolar? Ya, bingung. Orang itu ada 2 jiwanya, bisa lebih. Saudara, saya sudah diskusi banyak dengan psikolog, dengan psikiater, dengan ahli-ahli jiwa. Mereka kaget ketika saya terangkan 1 Korintus 6. Ternyata tidak ada buku psikologi karangan siapa saja, dan tidak ada ahli-ahli psikologi yang sudah mati maupun yang masih hidup yang bisa menjelaskan mengapa orang itu bisa punya kepribadian ganda. Hanya 1 Korintus 6 ini. Dan saya sengaja
Ketemu psikolog saya mau tanya. Mereka setuju, memang ada kepribadian ganda, tapi mereka nggak pernah tahu sebabnya. Begitu saya jelaskan ini, mereka heran. Berarti Alkitabmu itu buku psikologi yang paling hebat, karena bisa menjelaskan. Dengar ini sekarang. Tolong ya cari. Saya nggak tahu di Taiwan, saya itu lupa judul bahasa Inggrisnya, kalau nggak salah sama. Ada buku yang mengerikan, judulnya 24 Wajah Billy. Ya, 24 Wajah Billy. Nah, cari. Itu sudah ada Mandarinnya juga. Oke, saya di Google mau cari buka boleh? AIS apa? Oke, silakan cari, enggak apa-apa supaya kita langsung lihat. Ada internet nggak sini? Nah, coba langsung dibuka. Saudara, ini buku bagus. Saya mendapat buku ini tahun 2005 yang lalu. Seorang mahasiswa psikologi yang waktu itu hadir dan mendengar saya ngajar ini, dia kaget. Langsung dia beri saya buku itu. Wah, waktu saya baca, ngeri. Bukunya cukup tebal. Ada ya? Coba gedein. 24 Wajah Billy. Nah, orang ini masih hidup, saudara. Kok banyak juga ya? Ini orangnya. My World 20 apa? Oh, 24 Wajah Billy ya. Ini dia. Ini orangnya. Saya nggak tahu sekarang dia masih hidup tidak. 2005 tuh saya baca dia masih hidup. Ada di California sekarang. Nah, orang ini ditangkap karena dia melakukan kejahatan yang aneh dan ngeri. Jadi mahasiswi-mahasiswi di beberapa perguruan tinggi di Amerika itu ngaku diperkosa, dicumbu, tapi nggak hubungan seks. Nah, ketika polisi mencari, akhirnya menemukan bahwa ini pasti satu orang karena ada kesamaan. Tapi mereka bingung, kalau satu orang nggak mungkin. Kok aneh-aneh caranya itu? Dia cowok. Karena semua orang yang korbannya bilang itu cowok. Tapi ada yang korban ini seperti orang lesbian. Kok aneh? Wah, bingung sekali, saudara. Nah, tapi bagaimanapun pinternya maling tetap ketangkap juga. Waktu ketangkap, nah ini orangnya. Saudara, di kantor polisi sampai di pengadilan, dia bersandiwara. Itu kata mereka. Sandiwaranya kenapa? Tiba-tiba dia bisa jadi kayak anak kecil. Nangis. Waktu diadili, lari ke kolong meja hakim. Dikejar-kejar, naik meja segala macam. Wah, digebukin habis dia. Tiba-tiba bisa muncul orang Rusia. Bahasa Rusianya kental sekali. Tiba-tiba dia jadi pelukis. Nah, itu yang membuat aneh. Dia bisa melukis 3 aliran. Kan gak mungkin. Tidak ada manusia bisa melukis dengan 2 aliran. Gak mungkin. Ini 3. Wah, di buku itu ditulis di foto, ada fotonya, lukisannya. Nah, bertahun-tahun pengadilan gak pernah selesai sebab dia berubah-berubah terus. Ada seorang psikolog, saya lupa dari New York atau dari mana, saya udah cari buku ini. Dia ngikuti, karena dia seorang psikolog selalu cari hal baru. Selama persidangan Billy, psikolog ini melihat ada yang gak betul ini. Gak mungkin dia bersandiwara. Terus dia minta izin kepada pemerintah federal, boleh nggak dia aku rawat dulu? Wah, tidak boleh, karena kamu bisa dibunuh karena orang aneh-aneh. Dengan semua cara, akhirnya psikolog ini dapat meyakinkan pemerintah federal untuk mengizinkan Billy tinggal dengan dia. Kalau nggak salah selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu diawasi 24 jam penuh. Karena apa? Takut nanti psikolognya akan dibunuh. Nah, selama 3 tahun itu psikolog ini tidak ngapa-ngapakan Billy, membiarkan Billy bebas mengekspresikan dirinya. Nah, dari psikolog itulah setelah sekian tahun dan dia yakin gak ada orang lain lagi, yang ada cuma 24 pribadi itu. Ngeri sekali. Nah, dalam 24 pribadi itu ada anak-anak kecil, baik cewek maupun cowok. Ternyata papa mamanya pedofili, tahu itu ya, hubungan seks dengan anak-anak. Ternyata mamanya pun lesbian. Maka itu ada roh perempuan di situ yang masuk. Nah, nggak tahu yang mana dari pelukis ini pelukis itu, karena papa mamanya nggak diketahui. Akhirnya Billy nggak bisa diadili, nggak bisa dihukum.
karena dia kecacat jiwanya. Tapi dia menjadi konsultan, saudara. Nah, waktu saya diskusi itu dengan banyak psikolog, saya bilang, inilah jawabannya. Pasti papa mamanya adalah pejinan. Bisa dengan anak kecil, dan macam-macam. Dengan pelukis ini, pelukis itu. Maka itu ketika hubungan seks terjadi, maaf ya saya pakai kata ini, iblis itu seperti orang buat roti. Dia ambil orang-orang yang pernah hubungan seks dengan mamanya Billy dan papanya Billy. Entah yang asal comot aja mungkin. Kalau saya hitung secara gampangan saja, harusnya satu anak itu punya satu pribadi dari dua orang, yaitu papa mama. Harus murni perkawinannya. Tapi yang 23 dari mana ini? Pasti paling tidak gini, mamanya pernah tidur dengan 11 orang, papanya dengan 12 orang. Entah orangnya siapa. Dari 24 itu kita nggak bisa ngelacak karena mama papanya nggak ada. Ngerti nggak kebenaran ini, saudara? Maka itu jaga kemurnian tentang seks. Jaga betul supaya saudara melahirkan anak-anak yang murni. Oke? Bahasa Inggrisnya nggak ngerti dia, nggak apa-apa, nanti biar nanti cari sendiri di Google. Sekarang gini, kita lihat Kejadian pasal 6. Ya, Kejadian pasal 6. Sampai hari ini masih banyak orang yang salah konsep dengan Kejadian 6. Oke, mulai ayat yang pertama. Saya dengan cepat baca nanti ya, sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama. Udah, mana? Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Oke? Nah, ini keturunan orang benar. Lanjut ayat 2. Maka anak-anak Tuhan melihat. Ini dari keturunan Set yang masih takut akan Tuhan. Maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Manusia itu adalah generasi Kain yang tidak takut Tuhan. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Dengar kalimat terakhir ini berbahaya. Siapa saja yang disukai mereka. Hati-hati. Jangan saudara sebagai anak-anak muda menikah hanya melihat karena mata. Siapa saja yang disukai mereka. Jangan. Lalu terjadi apa? Ayat 3. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging atau hawa nafsu. Tetapi umurnya kan 120 tahun saja. Jadi pendek umur dari 800, 600, 900, tinggal 120 tahun saja. Dan itu terjadi sampai hari ini. Maka itu orang yang paling tua di dunia, yang baru meninggal 2 minggu lalu itu umur 116 tahun. Nggak pernah ditemukan ada orang umur 121 tahun, nggak ada. Pasti 120 tahun maksimal. Terus ayat 4. Pada waktu itu. Pada waktu apa? Pada waktu anak-anak Tuhan salah menentukan istri atau suaminya, saya ganti aja secara umum, maka orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, ini terjemahannya salah. Harusnya monster, saudara. Betul, ini anak monster. Kenapa lahir anak-anak monster? Karena ada kawin campur dan kawin ngawur. Ya, campurnya apa? Antara orang percaya penuh Roh Kudus dan orang tidak percaya. Itu kawin campur. Kawin ngawurnya sama-sama anak Tuhan, tapi selama pacaran tidak kudus. Jadi sudah nggak ada kemurnian sejak pacaran itu. Maka itu yang sudah pacaran, jaga diri kalian. Lahirlah anak-anak monster. Ketika anak-anak Tuhan itu menghampiri anak-anak manusia, anak-anak manusia yang kawin campur dengan anak Tuhan, melahirkan bagi mereka orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Kalau kita baca tanpa pengertian, kita jelas ini positif. Karena orang gagah perkasa, orang-orang hebat, ternyata bukan. Ini monster, saudara. Karena rusak. Kelahiran yang salah, kawin campur dan kawin ngawur, pernikahan yang tidak kudus. Ini kita harus jaga. Ayat 5.
Ketika dilihat Yahweh bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Terus ayat 6, maka menyesallah Yahweh bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Hancur. Nah, terjadilah hukuman. Oke, saya nggak usah baca itu. Maka itu mengapa Tuhan memberi hukum pertama itu adalah pernikahan. Kita buka langsung Kejadian 1 ayat 28. Inilah hukum yang pertama yang Papa kita buat untuk manusia, bukan untuk orang Kristen, ya, untuk manusia. Ini hukum yang pertama. Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 1, 2, 3, 5, terus 11, 24, 26, 27, tidak ada perintah, nggak ada hukum, nggak ada peraturan. Itu cuma berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Nah, di ayat 28 ini pertama kali ada hukum, ada perintah. Perintahnya adalah Tuhan memberkati mereka lalu berfirman, beranak cuculah. Lihat hukumnya. Diberkati dulu untuk jadi suami istri, baru boleh jadi papa mama. Betul nggak? Kata beranak itu kan jadi papa mama. Nah, setan merusak hukum ini. Bahkan di dalam gereja pun begitu banyak anak-anak muda menikah, tapi sudah jadi papa mama dulu, hamil dulu, sudah ada seks dulu, baru diresmikan jadi suami istri. Ini kebalik hukumnya. Setan tertawa, saudara. Karena tanpa resmi jadi suami istri, seks tidak boleh dibuat. Catat, maka itu harus diberkati dulu. Nah, kata diberkati itu kalau saya pakai bahasa pemerintahan itu dilantik, ya. Oke, saya nggak tahu sistem di Taiwan, mungkin sama. Ini saya pakai sistem Indonesia, Amerika yang saya tahu. Kalau ada pemilihan presiden atau pemilihan gubernur atau pemilihan bupati, calonnya kan pasti nggak satu, bukan? Lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 tergantung. Nah, ketika kampanye, ya, untuk masuk ke pemilihan, akhirnya ditentukan pemenangnya. Resmi menang, betul? Karena sudah dihitung. Tapi jawab pertanyaan saya, boleh nggak orang itu duduk di posisi yang diperebutkan sebelum dilantik? Masa sudah menang kok? Kenapa nggak boleh? Iya, belum disahkan. Nah, itu arti ayat 28. Sebelum disahkan jadi suami istri, seks tidak boleh dinikmati. Kenapa? Karena ada kekudusan yang Tuhan mau berikan dalam berkat pernikahan itu. Ini yang gereja jarang bahas. Padahal ini penting sekali. Jadi jaga kemurnian. Saya ulang-ulangi lagi, kemurnian. Itu Alkitab ajar tentang seks. Begitu free sex, pasti gak murni. Campur aduk, gak karu-karuan. Ngeri sekali kalau itu terjadi. Kejadian 2 ayat 28, ayat 18. Ya, langsung lompatnya. Jadi ingat ya, harus diresmikan, dilantik dulu. Diberi otoritas suami, diberi otoritas istri. Gak sekedar menikah, tidak. Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan, yang cocok, yang matching, yang sempurna dengan dia. Nah, saudara lihat, pribadi pertama di seluruh alam semesta ini yang berinisiatif manusia menikah, itu ternyata Bapa kita. Katakan amin. Ini pribadi pertama. Maka itu dia berfirman, gak baik kalau manusia seorang diri saja. Maka kesimpulannya ayat ini, kalau ada orang gak kawin-kawin, yang bingung bukan mamanya, tapi Tuhan. Kenapa kamu gak kawin-kawin? Ngerti gak? Ini ayatnya. Tuhan bingung, nunggu apa lagi kamu? Nah, dan hebatnya, dia nggak hanya berinisiatif supaya kita menikah, tapi dia juga bertanggung jawab. Kata menjadikan itu luar biasa. Apa bedanya buatan pabrik
dan buatan penjahit kalau pesan satu-satu. Beda tidak? Apa bedanya? Lebih rinci, lebih spesial, betul. Made to order istilahnya. Nah, iya. Ingat, mencari istri atau mencari suami enggak boleh yang mass production, yang sama semua. Setiap pribadi sudah ditentukan yang unik oleh Tuhan. Ya, pesanan khusus, made to order. Perhatikan istilah itu. Dan ini ayatnya. Berarti kalau ada orang nggak kawin-kawin, mungkin 6 tahun yang lalu Tuhan sudah kirim sesuai pesanan, tapi ditolak. Loh ya, kenapa kok ditolak? Dengar, jangan boleh nunjuk orang. Nah, awas kamunya. Dengar dulu. Ayo kita belajar ini. Ya, maka itu ini yang kita pelajari, kesimpulannya ya. Kenapa orang itu nolak? Nah ini dia, karena matanya ikut milih. Aduh Tuhan, hidungnya minta ampun Tuhan. Maaf, entah komentarnya. Aduh Tuhan, kok matanya lebar sebelah. Wah, kakinya Tuhan gedenya. Aduh, maaf ya saudara. Jadi kalau kita baca ayat ini, jodoh itu di tangan siapa? Bukan di tangan Hansip, awas. Oke, jodoh di tangan tuh tangan sendiri anaknya. Harus Tuhan, karena dia yang tahu. Dia papa kita itu yang paling tahu kita tuh cocok dengan siapa. Maka itu jangan nyari sendiri, salah. Amin. Nah, jadi kesimpulannya, apa sih definisi jodoh? Ini yang saya pelajari dari ayat 18 ini. Jodoh itu cuma satu kesimpulannya. Kalau matamu nggak ikut-ikut milih. Katakan amin. Kalau matamu tuh nggak ikut-ikut milih. Artinya begini. Kok dengarkan. Kalau saudara melihat seorang cowok, melihat cewek cantik, cewek lihat cowok cakep, lalu tertarik, itu wajar. Tapi itu bukan jodoh, itu hawa nafsu. Karena mata yang menentukan. Jadi jodoh itu begini. Kalau saudara lihat dia, aduh jelek bener ya, tapi hatimu kesetrum. Nah itu dia. Katakan amin, cepat. Maka itu jangan milih-milih kamu ya. Amin. Saudara bayangkan ya, dunia saja punya istilah ini. Kalau semua milih yang cakep, milih yang cantik, yang jelek dikasih siapa? Betul? Dan saya setuju dengan itu. Maka itu jangan milih pakai mata, pasti nggak murni. Ingat loh, sampai pada titik tertentu, kalau 2 orang suami istri sudah tua, maka seks pun akan berhenti. Betul? Nah, di situ bahayanya. Dan ketika seks itu berhenti, suami istri nggak pernah barengan berhentinya. Biasanya yang istri lebih dulu berhenti daripada yang suami. Nah, kalau sampai itu terjadi, maka rusak rumah tangga. Maka itu pernikahan yang dasarnya karena fisik pasti nggak pernah berumur lama. Pendek usia pernikahannya. Karena apa? Tujuannya cuma seks. Melihat fisik. Maaf, sehebat-hebatnya seseorang bisa menjaga fisiknya, masa akan muda terus? Loh, betul tidak? Menakutkan kalau muda terus. Pasti bukan orang ini, aliens. Betul? Nah, karena suatu saat fisik harus merosot, kecewa nggak dia? Wah, kok tambah jelek? Karena dari awal sudah pakai mata milihnya, ini bahaya. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Ya. Bukan jelek. Ya, maaf ya, Max, maaf. Ya. Tapi ini sudah umum, sudah. Secantik-cantiknya gadis,
Begitu dia menikah jadi istri, hamil itu nggak ada yang cantik, saudara. Betul nggak? Melar semua. Betul tidak? Nah, kalau pernikahan berdasarkan fisik, lalu ada sesuatu terjadi, perubahan di fisik pasangan orang itu, dia akan kecewa. Dan dia mulai melihat lirik-lirik yang lain. Betul tidak logikanya? Maka itu jaga. Bukan karena mata. Katakan amin. Amin. Ya, oke gini, kalau nggak percaya, ya jangan dicari lah kalau ketemu. Tapi saya pernah buktikan. Siapa pernah melihat ada pasangan jalan, wih, si suami cakep, istrinya cantik. Ya, saya pernah buktikan itu. Anaknya jelek-jelek. Lu pernah nggak lihat itu? Dan coba jawab, pernah nggak? Ya sudah. Maka itu saya bilang, untuk memperbaiki keturunan. Siapa bilang? Maka itu saudara, jangan kita dengan mata untuk memilih. Tunggu papa, dia yang beri yang terbaik. Jadi jodoh itu kalau kita lihat ayat ini nggak usah diuber kayak ayam aja. Malu itu. Tahu kalau ayam kawin nguber gitu, ngapain? Jadi kalau itu dari Tuhan, maka dua orang itu akan diberi perasaan yang sama. Langsung ngerti. Ya, awas, menentukan jodoh nggak boleh pakai mimpi, penglihatan, suara Tuhan. Sudah nggak usah pakai itu. Itu rusak semua itu, malahan itu nanti. Ya, awas itu, nggak berlaku itu. Biar dari hati aja, yang nggak tahu. Jangan pakai mimpi. Oh, kok 17 kali mimpi itu jodohku. Ternyata kawin sama orang lain. Karena salah. Jodoh nggak boleh pakai karunia roh, nggak boleh pakai mimpi, nggak usah, fakta aja. Kalau dari Tuhan langsung dua-dua akan kontak. Cereng. Nggak usah diukur-ukur, nggak perlu. Nah, pernikahan itu kudus milik Tuhan. Kalau saudara melakukan kebenaran ini, hasilnya sungguh luar biasa. Ingat hal yang paling penting. Tidak akan ketemu pasangan yang cocok. Ingat itu. Kenapa? Alkitab mengajarkan ayatnya nggak ada. Cuma saya kumpulkan di semua ayat-ayat pernikahan. Kalau ada orang ingin menikah dengan orang yang cocok, Alkitab berkata kawinlah dengan mayat. Itu baru cocok. Kenapa? Ayo, siapa bisa jawab? Selalu ada masalah dalam pernikahan. Maka itu sudah nggak usah milih-milih panjang-panjang. Semua tuh kakinya 2, mata 2, kuping 2. Mau cari kaki 3. Itu obat panas dalam itu. Ya enggak. Jadi terima yang Tuhan kirim. Loh kok nggak amin? Awas ya. Walaupun mata cuma 1 nggak apa-apa. Gigi maju nggak apa-apa. Maaf. Ya, pokoknya yang dari Tuhan pasti yang terbaik. Ya, jadi mata nggak boleh ikut-ikut, kaki pendek sebelah atau apa, sudah. Kalau itu dari Tuhan terima, maka itu awas. Lu serius saudara? Ya yang amin sudah menikah nggak apa-apa, sudah biarin. Jadi papa paling tahu siapa yang cocok dengan kita. Karena dia yang melahirkan kita, dia yang buat kita. Maka itu harus tunggu dia. Dan hasilnya akan luar biasa nanti. Ingat, kita menikah nggak cuma untuk saat ini, tapi untuk seterusnya. Nah yang tahu seterusnya kan Tuhan, bukan kita. Jadi hari ini perhatikan itu. Jodoh sudah disiapkan. Dalam pacaran hiduplah kudus. Jangan sampai salah. Kemurnian Tuhan mencari itu. Bagian terakhir, kiranya kebenaran ini tidak membuat saudara tertuduh atau bagaimana, dan jangan salah konsep. Kalau saya ngomong ini memang ini berat, tapi saya harus ngomong. Saudara ingat, satu-satunya Tuhan
yang minta anak sulung itu hanya Papa kita, Yahweh Tuhan kita. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini yang minta anak sulung. The firstborn dengan the first child itu beda. Anak sulung dan anak pertama itu beda. Kamu pakai sepatu mutar basah, ambil aja nggak apa-apa. Ambil, pakai sepatu. Dengarkan nih. Anak sulung dan anak pertama itu beda, sudah. Lagi sekali maaf, jangan saudara tertuduh. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti. Ya, yang tidak pernah salah dan belum salah, jaga diri saudara. Apa bedanya anak sulung dan anak pertama? Maka itu tidak semua anak pertama itu anak sulung. Tidak. Kenapa? Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Maka itu jaga diri. Cowok-cowok, jaga diri. Supaya engkau juga melahirkan anak sulung. Maka itu saya ulangi lagi, mengapa iblis membuat free sex? Karena dia ingin meniadakan anak sulung di dunia ini. Itu tujuannya. Maka itu jaga diri saudara semua sebagai anak-anak muda Kristus, supaya saudara melahirkan anak-anak sulung. Itu dicari oleh Tuhan. Bagi yang sudah salah, Tuhan pasti mengampuni karena belum tahu firman ini. Tapi terus jaga hidup saudara untuk memberkati dunia ini. Amin. Nah, walaupun pacarannya benar, selama pacaran kudus, iblis tetap nggak rela. Nanti masuk pernikahan, dia tunggu kelemahan kita masing-masing. Di situ kan dihantam lagi oleh iblis. Karena apa? Karena iblis nggak mau ada anak-anak yang benar lahir. Jadi iblis akan cari terus. Kalau kamu lulus dalam ujian free sex, aku tunggu kamu. Menikah, wah, dicari terus kelemahan kita masing-masing. Maka itu setelah kita tahu kebenaran ini, bagi yang sudah menikah pun jaga hubungan suami istri. Kenapa? Karena iblis masih mengincar anak-anak kita. Kalau kita rajin bertengkar sebagai papa mama, anak kita hancur. Nah, itu tujuan iblis, supaya rusak anak-anak itu. Jadi iblis nggak berhenti loh. Kalau saudara sebagai anak-anak muda bisa menjaga kekudusan, hebat sampai pernikahan masih murni, iblis nggak puas. Dia tunggu setelah kita menikah. Dengan berbagai cara mereka akan menghancurkan. Maka itu hati-hati. Sampai berapa tahun pun usia pernikahan kita, biar kita terus jaga itu. Amin. Jaga supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita semuanya. Wah, itu menyenangkan sekali kalau kita bisa menghadirkan surga dalam pernikahan kita semuanya. Mau menjaga kemurnian itu? Tuhan memberkati kita semuanya. Maka surga akan nyata dalam hidup kita. Kita mau belajar begini, saudara. Apa saja yang iblis buat itu selalu bentuknya merusak. Betul tidak? Apa saja yang iblis kerjakan itu bentuknya selalu merusak. Betul? Tapi yang Papa kita buat membangun. Ya, selalu kebalikan begitu. Nah, maka itu semua dosa, ya, semua bentuk dosa itu pasti merusak. Ya, apa saja. Lihat drug, narkoba merusak jelas. Alkohol yang Tuhan ciptakan untuk hal yang baik tadinya pakai untuk merusak kehidupan, ya. Nah, di antara semua yang iblis buat dan yang sangat-sangat merusak adalah free sex. Betul ya, free sex. Nah, di antara semua bentuk dosa, maka dosa yang satu ini yang paling nikmat. Ngerti itu? Di antara semua bentuk dosa, satu ini yang paling nikmat. Seks itu Papa ciptakan, itu kudus. Ya, seks itu kudus. Waktu Papa kita ciptakan seks, tidak ada di benaknya itu unsur najis. Nggak ada. Seks itu kudus, seks itu indah, karena Papa yang ciptakan. Dan ingat, tadi kita sudah setuju, apa saja yang iblis buat itu pasti merusak, tapi apa saja yang Papa kita buat itu pasti membangun.
Nah, seks itu diciptakan untuk membangun. Membangun apa? Dua hal. Satu, intimasi, keintiman dua orang yang namanya suami istri, bangun itu. Lalu yang kedua, untuk membangun generasi yang berikut. Bayangkan manusia tanpa seks bagaimana punya keturunan. Tapi iblis